Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali. Tadi kita membahas dua prinsip keluarga sakinah. Yang pertama adalah prinsip manajemen hati, mengelola perasaan, membuat hati kita mendapatkan sakinahnya. Kemudian yang kedua adalah prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban, bahwa suami dan istri kedua-duanya adalah pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan satu keluarga yang bahagia, yang sakinah, mawaddah warahmah, dan itu salah satu caranya adalah dengan menjalani hidup dalam keseimbangan perang. Kemudian yang ketiga ini adalah prinsip kemandirian. Jadi ketika seorang laki-laki telah memutuskan untuk berijab kabul dengan seorang perempuan, maka pada saat itulah dia sudah memasuki gerbang kedewasaan dirinya. Dia akan menjalani perjalanan panjang sampai pada batas yang hanya Allah saja yang tahu. Dan pada saat itu yang perlu kita pikirkan adalah menikah itu adalah memulai proses untuk mendewasakan diri. Dan ketika proses itu kita jalani, maka sebaiknya sejak awal arah yang kita tuju adalah kita harusnya mandiri. Meskipun mungkin nanti ada banyak hal-hal yang kurang mengenakan, mungkin ada hal-hal yang kurang menyenangkan, tapi proses ini harus kita jalani. Sebab kalau kita tidak menjalani proses ini, yang terjadi kita nanti akan gagal dalam proses mendewasakan diri, dan salah satu indikasinya adalah kita tidak mandiri. Ada satu riset yang kemarin saya baca mengatakan 50% lebih sarjana di Indonesia ini nganggur, dan juga 50% lebih sarjana Indonesia ini ternyata tidak mandiri secara finansial. Jadi satu sisi mereka sudah jadi sarjana, orang tua sudah cerita kemana-mana kalau anaknya sudah tamat sekolah, tetapi ternyata si anak ini belum bisa melepaskan ketergantungan finansial dari orang tuanya. Jadi mungkin kalau Anda menemukan ada orang-orang usia 25 tahun ke atas di jalan sedang naik motor atau pakai handphone, itu kemungkinan besar yang bayar cicilannya masih orang tua mereka. Seperti itu. Nah, dalam hal apa saja kemandirian itu kita harus wujudkan. Yang pertama dalam hal tempat tinggal. Jadi kalau tadi saya mengatakan bahwa seorang suami wajib memberi nafkah, maka salah satu bagian dari nafkah itu adalah tempat tinggal. Askinihunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah mereka, istri-istri kalian itu, dimanapun kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian, dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Jadi yang diminta oleh syariat itu adalah tempat tinggal. Apakah statusnya milik sendiri, apakah tinggal di tempat mertua indah, ataukah itu ngontrak, ataukah itu rumah orang lain yang kita diminta menjaga atau menunggunya saja, itu nggak ada masalah. Tapi yang jelas ada tempat di mana kita menempatkan istri kita. Kemudian wala tudharuhunna litudayyiqu alaina, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Jadi yang bisa kita ambil dari ayat ini pertama adalah bahwa perintah Allah untuk para suami menyediakan tempat tinggal bagi istrinya, dan yang kedua adalah prinsip dari tempat tinggal itu tidak membuat hati mereka sempit dan merasa susah. Nah, dari sini kemudian memutuskan untuk mandiri sejak awal itu sangat-sangat baik, kecuali atas pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sebaiknya memang tidak bertempat tinggal bersama keluarga besar, kecuali tidak ada alasan lain. Orang tua sakit, Anda satu-satunya anak dan Anda laki-laki, itu sudah secara syar'i sudah nggak ada alasan lain. Tapi kalau di sana masih ada saudara-saudara yang lain, kemudian keluarga kita, ibu bapak kita juga masih sehat, dan seterusnya, seberat apapun sebaiknya bertempat tinggal itu dimulai dengan
bertempat tinggal sendiri agar kita bisa mandiri. Ya, karena bertempat tinggal bersama keluarga besar itu ada nilai positifnya memang, di mana biaya hidup kita tidak sebesar kalau kita hidup sendiri. Bahkan ada beberapa uang yang bisa ditabung dulu karena beberapa keperluan kita sudah di backup oleh keluarga. Ya, mungkin istri kita atau kita sendiri juga bisa belajar banyak dari ibu dan bapak yang sudah lebih dahulu untuk menikah, dan kita bisa mengambil pengalaman-pengalaman mereka. Itu di antara kelebihan-kelebihannya. Tetapi kekurangan-kekurangannya juga sangat-sangat banyak, apalagi untuk keluarga besar yang secara umum tidak memahami syariat Islam. Biasanya kalau orang Jawa itu keluarganya besar gitu, tapi kamar mandinya di belakang cuma 1 atau 2. Istri kita harus masuk ke kamar mandi itu dalam keadaan berpakaian lengkap, dan keluar pun juga harus berpakaian lengkap karena adik-adik kita yang laki-laki ada di rumah itu. Itu sangat-sangat mengganggu, apalagi kalau adik kita lebih ganteng daripada kita, dadanya lebih bidang dan lebih berbulu, karena proses berubah jadi manusianya belum berhasil dia. Kan manusia itu kan kera yang malu karena punya bulu banyak, dicabut satu-satu sampai bersih kan gitu, kata mereka itu. Terus kemudian belum lagi nanti kalau di situ ada musik atau TV yang disetel, kemudian kita bukan siapa-siapa, kakak kita yang senior, yang lebih tua, yang membeli TV itu, yang memutuskan kapan disetel dan kapan dimatikan, itu juga sangat mengganggu bagaimana proses pendidikan dalam keluarga kita, terutama anak-anak kita. Karena ulama-ulama ketika sudah membahas tentang proses menghafal Quran, itu salah satu prosesnya harus berhenti mendengarkan musik, karena langgam musik itu hampir mirip dengan langgam Quran, sehingga kalau orang sudah suka musik biasanya nggak suka Quran. Jadi kalau Ustadz ngomong idza taharat qulubuna masa bi amin kalamillah, jika hati kita bersih maka kita tidak pernah puas mendengarkan Al-Quran, itu kata ustadznya. Kata muridnya ya nanti dulu gitu loh. Artinya ya belum bisa langsung keluar dari area musik, itu memang sesuatu yang wajar karena kita besar dalam suasana-suasana yang memang akses terhadap nada-nada itu sangat tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Maka yang pertama dalam konteks tempat tinggal ini adalah bagaimana seorang ikhwan memantapkan diri kalau tidak ada alasan yang syar'i untuk tetap tinggal bersama orang tua, sebaiknya memang keluar. Sementara untuk orang tua, biarkanlah anak Anda itu mandiri, sehingga jangan terlalu menuruti perasaan. Karena kalau orang tua terlalu menuruti perasaan, lihat keluarga anaknya itu kekurangan sedikit langsung kirimkan bantuan kayak orang-orang yang sedang menjadi korban bencana alam, yang nggak akan pernah terjadi kemandirian itu. Ada orang tua yang sangat khawatir gitu, bikinkan rumah bagus, terus bilang sama anaknya, udah kamu tempat ini saja. Di satu sisi baik, sisi lain nggak baik. Walau yang kedua secara finansial, mayakfululi alla yas'alan nasa syai'an wa atakaffalu lahu bil jannah. Barang siapa yang bisa menjaminku untuk tidak meminta-minta, maka aku akan menjamin baginya masuk surga. Ya, ingat deh ya, ada ikhwan-ikhwan yang ternyata mintanya masih tadi minta makan dari istri, kali ini tinggal mencari istri yang bekerja tadi. Termasuk kalau enggak ya minta dari orang tua. Padahal Rasulullah mengatakan barang siapa yang menjaminkan kepadaku untuk tidak meminta-minta, maka aku akan menjamin dia masuk surga. Jadi meskipun nanti dalam pernikahan itu terasa sulit dan berat, mungkin terpaksa malam ini makannya cuma 2 kali, mungkin besok kita harus puasa Senin Kemis, itu jauh lebih baik daripada kita makan kenyang terus tapi kiriman orang tua. Saya pernah didatangi seorang ikhwan yang mengatakan, Ustadz, saya sudah 2 tahun menikah tapi ekonomi saya sangat sulit. Hari ini posisinya adalah tinggal di satu rumah orang lain untuk menempati saja, tapi rumah itu dulu kandang ayam. Jadi harus ditambal sana sini, dan itu pun masih belum sempurna. Kalau angin atau kalau dingin jelas langsung terasa. Datang ke rumah terus nanya saya, lah kamu maunya gimana? Saya tanya begitu. Ya saya pengennya secara ekonomi cukup. Terus saya tanya, lah kamu pengen seperti siapa? Ya paling tidak seperti Ustadz. Saya bilang nggak apa-apa, tapi kamu harus tahu bahwa saya secara ekonomi mapan itu setelah 10 tahun menikah. Jadi pada awal-awal pernikahan itu saya menempati perumahan, tapi saya nggak bayar sepeser pun kecuali listrik yang saya pakai.
Karena ada satu agensia yang punya perumahan, kemudian dia meniatkan agar perumahan itu berguna untuk dakwah, salah satunya dengan meminta ustadz-ustadz untuk tinggal di perumahan itu sampai mereka bisa mandiri. Oke, saya termasuk yang dipilih untuk tinggal di situ. Kamu tahu nggak? Saya pada awal-awalnya kadang-kadang tidak punya yang bisa dimakan. Kadang-kadang harus masak tumbuhan-tumbuhan liar, bayam liar, kemudian daun. Ya pokoknya seperti itu. Tapi tidak ada yang tahu. Dan saya cerita seperti ini setelah lewat masa-masa seperti itu. Nah, terus nasihat Ustadz, nasihat saya, kamu pulang ke rumah, tunggu sampai 10 tahun pernikahan. Kalau nanti kamu belum baik secara ekonomi, baru kamu datang ke tempat saya. Karena saya seperti ini setelah 10 tahun pernikahan. Dia pulang. Sekarang alhamdulillah sudah bisa beli tanah sendiri, sudah bisa bangun rumah meskipun sederhana, tapi intinya beberapa itu memang butuh proses. Tidak semua yang diragukan orang atas kita itu harus kita jawab hari ini. Beberapa bagiannya harus kita jawab dengan proses itu sendiri. Saya bertemu dengan seorang pelaku poligami gitu ya, yang ditolak oleh mertuanya, yang ditolak oleh lingkungannya, dan ketika dia tanya kepada saya, tidak semuanya harus dijawab. Karena kalau kamu jawab pun mereka juga semakin tidak percaya kepadamu. Dan itu hak mereka. Jadi jalani saja, pastikan istri-istrimu itu bisa menjadi dengan baik, dan biarkan waktu yang membuktikan kepada mereka bahwa kalian baik-baik saja. Kalau hari ini harus jawab nggak bisa masalahnya, mau belum terbukti. Seperti itu. Walau ya, jadi nanti kalau yang di sini ada bapak-bapak, ibu-ibu yang berkecukupan, kemudian hampir tiap hari menangis karena anaknya dilaparkan oleh sang menantu, ya biarkan saja mereka menjalani fase-fase itu. Kalaupun Anda mau bantu, mending disimpan aja. Nanti kalau sudah saatnya butuh dana yang sangat besar, dipakai untuk modal usaha dan macam-macam, silakan. Tapi sementara tahan itu. Jadi untuk yang anaknya yang mau menikah, saya katakan semua orang-orang besar yang saya kenal itu pakai proses dulu. Saya punya teman yang ketika malam pernikahan itu di kandang ayam yang dibersihkan untuk malam pertamanya, hari ini dia punya mobil, ini baru naik haji belum pulang, kemarin sempat bikin punya perusahaan mebel. Hampir semua orang yang secara ekonomi mampan itu dulu juga bukan siapa-siapa pada awalnya. Saya bahkan pernah menemukan ada orang yang pas acara walimahnya sangat mapan, suami istri bekerja di Batam sana, penghasilannya sangat cukup. Tapi begitu selesai kontraknya dia pulang ke sini ya nggak bisa kerja apa-apa. Mungkin kalau di sini ada yang pengen kaya, pergilah ke Batam. Sejauh tempat-tempat yang pernah saya kunjungi di Indonesia, Batam tempat mencari uang karena lowongan pekerjaannya lebih banyak daripada tenaga yang tersedia. Waktu itu saya sedang ke Batam. Ada salah satu murid ngaji itu pengen jadi santri di Darussaada. Terus nanya ke saya, Ustadz, berapa harus saya siapkan untuk menjadi santri, biaya untuk jadi santri nanti? Saya bilang, saya itu SPP sebulan sekitar 350 sampai 400 selama 2 tahun. Kemudian nanti masuk uang masuk sekian, kemudian biaya lain-lain sekian, ya paling enggak setahun ini kamu siapkan uang 15 juta. Kalau sudah masukkan rekening, kemudian kamu masuk sampai lulus insya Allah cukup. Kapan Ustaz? Ya setahun ini, karena nanti kamu masuk tahun ajaran berikutnya. Apa jawabannya? Kalau itu sebulan bisa Ustaz. Kalau itu sebulan bisa. Ustaz tanyakan, nggak main-main kamu sebulan 15 juta? Iya Ustaz. Sini pekerjaan-pekerjaan tuh banyak, tinggal nanya sama kita mau lembur berapa hari, mau lembur berapa jam. Jadi penghasilan itu kita sendiri yang akan menentukan. Kita mau butuh berapa juta. Kalau butuh sekian berarti saya harus lembur sekian jam. Kalau enggak, kalau ada teman-teman sini masih kesulitan untuk mencari uang, pergi ke Batam sana. Menurut saya di antara tempat-tempat lain yang saya kunjungi itu yang paling mudah cari uang. Walau. Kemudian yang ketiga adalah keterlibatan pihak ketiga. Jadi kemandirian dalam hal melibatkan orang ketiga. Jangan melibatkan pihak ketiga dalam rumah tangga kita kecuali terjadi tagolum. Kecuali terjadi
kezoliman suami yang mendolimi istri atau istri yang mendolimi suami, maka mintalah orang ketiga untuk menyelesaikan. Tapi kalau belum sampai wilayah itu, maka semua masalah rumah tangga itu adalah masalah proses beradaptasi dan proses mendewasakan diri. Jadi nikmati saja. Nek sedikit-sedikit melibatkan pihak ketiga, maka itu akan mencokkan rumah tangga. Baik pihak ketiga itu adalah keluarga, mantan, atau teman. Keluarga misalnya begini, saya menemukan ada kasus-kasus pernikahan yang aslinya masalahnya sederhana, tapi karena melibatkan orang tua akhirnya menjadi berat dan sulit, bahkan kemudian sampai bercerai. Ustadz, saya mendapat mahar gelang, dan ketika kemarin ada pengajian, ternyata pengajian dalam rangka merehab masjid, dan saya tidak punya uang, sehingga kemudian saya mendatangi panitia dan menyerahkan gelang saya dari mahar itu. Saya katakan pada panitia, ini yang bisa saya bantukan. Tapi nanti daripada ramai dengan suami, selang berapa hari kemudian saya ngomong sama suami, Mas, maharmu itu sudah tak sumbangkan ke masjid, karena kemarin waktu mau nyumbang uang tak punya. Jadi nanti jangan nyari-nyari di tangan saya, sudah nggak ada gelang itu. Tapi karena suaminya itu modelnya anak mami, langsung ngasih tahu ke ibunya. Itu loh. Begitu ibunya dikasih tahu, langsung cerita kepada semua tetangga. Menantu tidak tahu diri, memangnya uang siapa, memangnya gelang siapa, langsung dibantukan ke masjid gini. Kemudian saya bilang, yang harusnya malu itu mertuamu, karena secara hukum syariat kalau mahar itu sudah diberikan, berarti sudah menjadi milik dari istri yang kita beri mahar itu. Jadi menjadi milik jenengan. Masih mending jenengan membantunya untuk bangun masjid. Jenengan pindah ke kereta, jenengan buang ke laut, hak jenengan kok. Itu kan ibu mertua Anda aja yang nggak ngerti. Jadi harusnya kalau dia ngerti, dia malu ngomong-ngomong seperti itu. Dan kemarin SMS, saya memutuskan bercerai dengan suami karena kelakuannya. Jadi anak 4 tahun yang terjebak dalam tubuh 40 tahun itu nggak enak gitu loh. Apa dia lapor mami, siapa yang tahan seperti itu? Ya, kemudian pihak ketiga itu mantan, itu juga mengganggu. Percayalah kepada takdir bahwa Allah tidak mungkin mendolimi kita. Jadi siapapun yang sekarang menjadi istri Anda dan suami Anda, itu terjadi karena kesempurnaan ilmu Allah. Kalau Anda mau protes sama Allah, tapi sia-sia protes sama Allah itu. Karena beberapa orang nggak bisa menerima pasangannya sekarang. Sampai kemarin saya bikin satu tulisan, andai bukan dia. Jadi masih banyak orang yang berpikir bahwa seharusnya menjadi istri saya itu bukan dia, tapi adiknya, sehingga dia bikin stiker Ayu Adine gitu loh. Ada orang bahkan stikernya lebih ngeri lagi, tak tumbuh jandamu, itu kan ngeri banget loh ya. Suami sekarang ganteng, kaya, gagah, ngapain harus menjanda untuk kamu yang kerempeng gitu. Itu tidak normal orang-orang seperti itu. Karena penyebab sakinah itu wa litaskuni ilaiha, agar kamu tentram kepadanya. Itu ya pasangan kamu itu, dia. Jadi kalau kamu menolak dia itu sebenarnya kamu sudah menciptakan perhara dalam rumah tanggamu sendiri. Jadi awal sakinah itu terimalah dia apapun adanya selama dia tidak bermaksiat kepada Allah. Karena saya menemukan teman-teman yang akhirnya ngomong setelah anak ketiga lahir, saya baru bisa betul-betul mengerti kenapa saya menikah dengan dia. Itu setelah 3 tahun sudah punya 3 anak gitu. Jadi kalau yang sekarang masih protes, kok dia tuh yang jadi istri saya, kan harusnya istrinya Mas Alfian jadi istri saya gitu. Atau sebaliknya, Watawat juga begitu, harusnya jadi suami saya itu Alfian, bukan yang sekarang ini Alfian KW3 itu. Enggak begitu, Allah nggak mungkin salah dengan rencananya. Ya ibadi, ini haram tudul ma'ala nafsi wa ya Bapaku, sesungguhnya aku mengharamkan kedoliman atas diriku. Jadi siapapun yang menjadi pendamping kita tuh pada akhirnya, ya itulah sebenarnya ditetapkan Allah menjadi pendamping kita, titik. Terimalah dia. Nah, mantan itu mengganggu karena dia hadir ketika kita tidak puas dengan pasangan. Ada seorang ibu datang kepada saya dan mengatakan, Ustadz, saya harus memilih akal sehat atau memilih hati nurani. Kalau memilih akal sehat gimana, Bu? Saya punya seorang suami yang mencintai saya, bekerja di rumah jadi desainer grafis, penghasilan di atas 10 juta setiap bulan, untuk Solo sangat besar. Anak sudah 3, semuanya yang 2 sudah sekolah Islam, di sekolah full day Islam. Kemudian suami saya itu apapun yang saya minta selama dia masih bisa sanggup untuk memenuhi, dia penuhi.
Saya minta Mas belikan ini, pekerjaan dihentikan langsung membelikan. Itu kalau nuruti akal sehat, saya pengen mempertahankan rumah tangga seperti ini. Kalau nuruti hati nurani, kemarin mantan saya ke rumah bertamu, dan suami kenal siapa mantan saya karena ketika dia ngejar-ngejar saya memang sedang pacaran dengan mantan itu. Mantan itu pilihan saya, suami pilihan ibu saya. Jadi untuk hewan-hewan yang bersaing dengan mantan itu susah, dekati ibunya gitu. Dekati ibunya. Kalau akhirnya kamu nikah dengan ibunya juga berarti dia janda gitu ya. Nah terus gitu loh. Terus ketika mantan di rumah itu subhanallah Ustaz, begitu saya dengar suaranya itu semua kenangan-kenangan indah bersamanya itu teringat. Akhirnya pada saat itu saya berpikir lebih baik saya minta cerai dari suami, lebih baik saya kemudian menikah dengan mantan pacar dan saya hidup bersama orang yang saya cintai dan mencintai saya. Suami baik, sayang, tapi saya tidak mencintai suami saya. Saya bilang terkutuklah para mantan gitu. Wong sudah dipilihkan suami kayak gini kok masih ingat mantan. Terus yang ketiga teman yang saya masukkan teman pengajian loh ya. Jadi kalau Anda sudah menikah, yakini siapapun yang menjadi pasangan Anda pilihan Allah, fokus pada kebaikannya dan ketaatannya kepada Allah. Jangan mikirkan yang lain-lain termasuk dari teman. Karena saya menemukan beberapa kasus teman itu ternyata mengganggu. Ya, gosip hewan berjenggot. Ya. Kemudian isu perempuan bercadar. Ini ternyata juga terjadi. Kasus yang hewan berjenggot itu begini. Ada seorang hewan datang ke tempat saya, Ustaz tolong saya dicarikan istri bla 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 bla. Oke, saya punya data ahwat, saya tunjukkan. Kamu mau nggak dengan ahwat yang ini? Dia lihat fotonya, dia lihat data-datanya, bilang enggak Ustaz, kayaknya nggak cocok. Udah, selesai. Setelah itu ada hewan yang lain datang ke tempat saya, Ustaz tolong saya dicarikan istri. Karena data ini masih ada di tempat saya. Siapa tuh jodohnya ini bukan yang kemarin, saya berikan. Coba kamu pelajari data ini. Oh ya Ustaz, oke Ustaz, saya siap dita'arufkan. Dan begitu dita'arufkan mereka cocok dan kemudian menikah. Urusannya selesai? Belum. Ternyata hewan ini ketemu dengan hewan yang pertama. Ditanya, kabarnya kamu sudah menikah? Iya. Dengan siapa? Dengan A. Loh, A itu dulu ditawarkan sama saya nggak mau. Jadi hewan ini merasa KW-nya dari Nabi Yusuf gitu loh. Jadi banyak hewan tuh merasa kalau data awal diberikan dia tuh pasti mau. Enggak. Itu karena kita lebih aman kalau hewannya dulu yang iya daripada ahwatnya yang iya dulu. Jadi kalau hewannya iya baru nanti data kamu kita kasihkan ke ahwat. Ini ada hewan sudah kita kasihkan data kamu dan mengatakan siap untuk ta'aruf. Ini datanya tak kasihkan kamu pelajari. Kalau kamu siap kita ta'aruf, kalau tidak ya tidak. Tapi hewan ini baru lihat fotonya aja merasa semua perempuan suka sama dia gitu loh. Jadi ketika dia ketemu dengan hewan yang kedua, oh itu kemarin ditawarkan saya nggak mau, itu seperti sekenanya dia gitu loh. Nah, hewan kedua yang rumah tangganya sebenarnya biasa-biasa saja tadi kemudian mulai berpikir negatif kepada ustadznya. Oh berarti ustadz itu ngasih saya calon istri setelah ditawarkan ke hewan-hewan lain tidak mau baru diberikan ke saya. Betapa buruknya saya ini kan begitu. Dan lebih buruk lagi ustadznya kan gitu. Ini terjadi. Padahal hewan itu hanya merasa bahwa dia diberi ahwat tuh, belum tentu ahwatnya juga mau. Belum tentu, karena saya begitu, ada ikhwan minta kepada saya data sampai 4 kali, nggak mau coba. Ikhwannya ganteng, iya 20 tahun yang lalu. Dia tuh masih merasa 20 tahun yang lalu mewakili sekolahnya menjadi siswa teladan. Dan dia masih kalau kasih ahwat yang biasa-biasa saja menolak karena dia masih membayangkan dia adalah siswa teladan wakil dari sekolahnya. Saya sampai bilang, Mas itu 20 tahun yang lalu. Sekarang itu kamu sudah 39 tahun. Akhirnya pada data yang kelima, saya tahu strateginya, kita pilihkan akhwat yang cantik secara fisik. Kemudian kita tunjukkan sama ikhwan itu dan dia mengatakan, oh ya Ustadz kalau ini saya mau.
Akhirnya dari Solo kita datang ke mana ya? Daerah sebelum Kendal. Ya, pokoknya sebelum Kendal. Saya nggak tahu daerahnya. Kita datang ke situ, kemudian kita kenalan dengan ahwadnya. Ahwadnya mengatakan, saya tidak mau. Hati saya, hore, syukurin gitu loh. Jadi kemarin dia nolak ahwat 4 kali itu dikira semua ahwat pasti mau sama dia. Enggak. Ini ahwat ada yang mantan, saya nggak mau Ustaz sama dia. Selesai. Rasakan, pembalasan itu lebih kejam daripada tidak membalas gitu. Betul. Jadi hewan-hewan itu jangan begitu. Meskipun ahwat itu dulu pernah diproses dengan kamu dan gagal, diem. Dia sekarang jodohnya temenmu. Jangan sok kegantengan ngomong itu dulu dia proses dengan aku nggak mau gitu loh. Emang kalau ahwatnya mau setelah kamu seperti ini? Gitu. Jadi pokoknya kalau ada hewan menikah, ucapkan doa untuk dia. Mudah-mudahan barokallah turun padanya. Jangan mengatakan dulu pernah ditawarkan ke saya dan saya tidak mau. Itu kalimat itu sangat menyakitkan. Kalau yang ahwat bercadar gimana Ustaz? Gini loh, hewan itu kan kadang-kadang ada acara. Kisahnya itu hewan itu rumahnya di sini, dapat dia ada acara ke sini, terus walimahnya di sini, dapat undangan walimah di sini. Setelah itu masih ada acara di sana, sehingga dia membayangkan saya dari rumah datang ke acara, setelah itu ke walimahan, setelah itu masih ada acara lagi, setelah itu baru pulang jauh. Keputusannya adalah tidak bawa istri. Keputusannya. Karena ribet dari sini ke sini, nanti dari sini balik lagi, ke sini balik lagi, baru ke sana, ribet gitu dan capek. Selesai, dia memutuskan tidak ngajak istri, itu hak dia. Tapi begitu hewan ini kelihatan di acara walimahan, ahwat-ahwat lain mulai gatel. Loh kok sendirian? Akhirnya ahwat-ahwat itu nge-SMS istrinya yang di rumah, Mbak nggak diajak suami ya? Ini pada kumpul-kumpul loh Mbak, kita yang sudah lama-lama ketemu pada ketemu loh. Ini acara walimahnya seru bla 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 bla. Suaminya pulang dari acara itu ke rumah, istrinya sudah merenggut aja. Pada sumpah nggak merenggut aja jelek, apalagi merenggut. Menakutkan. Lo kan tidak semua ahwat cantik, siapa bilang semua ahwat cantik? Ini termasuk yang tidak cantik. Sama, berapa hewan yang ganteng juga nggak banyak gitu loh. Akhirnya begitu merenggut suaminya tuh, loh ngapain sih? Oh, tadi saya berangkat dari rumah nggak ada masalah kok seperti itu. Akhirnya dia bicara, ada apa? Terus ahwatnya tuh ngomongnya langsung nggak enak aja. Mas katakan yang jujur, kamu menyesal atau menikah dengan aku? Loh enggak, namanya saya tak cerai kamu loh, itu loh. Sampai hari ini kita menikah baik-baik saja kok. Kenapa? Kalau kamu tidak menyesal menikah denganku, kenapa setiap kali ada acara walimahan kamu tidak ngajak saya? Apa kamu malu punya istri seperti aku? Loh, gini loh Mi, tadi tuh waktu walimahan di sana itu karena habis itu ada acara di sana dan ribet. Kalau bolak-balik, kamu tahu aku termasuk orang yang fisiknya tidak cukup kuat. Bukan karena kamu jelek. Wong acaranya juga acaranya ikhwan, datang tamu laki perempuan dipisah. Kamu jeleknya kayak apa juga orang nggak tahu kalau istri aku kecuali yang kurang kerjaan. Siapa sih istrinya Alfian yang mana sih kan gitu. Kalau yang di acara-acara kita kan nggak yang nanya begitu, kecuali dari istri ada yang bocor menceritakan tentang makhluk menakutkan yang ada di walimahan misalnya gitu ya. Bukan seperti itu. Itu tadi saya putuskan secara sadar tidak ngajak kamu, bukan karena aku kecewa punya istri kamu. Ahwat-ahwat itu aja yang kurang kerjaan. Jadi untuk ahwat-ahwat yang bercadar juga begitu pesan saya. Kalau sudah ada keluarga, sudahlah seperti itu. Apalagi untuk orang-orang berpoligami itu lebih berat lagi. Karena kadang-kadang harus memutuskan cuma mengajak satu. Itu haknya suami memutuskan satu itu. Karena yang menikah juga memang temennya salah satu istri, bukan dua-duanya kenal. Terus kemudian ketika itu ahwat yang lain tuh nge-SMS istri yang tidak diajak gitu loh, Mbak nggak diajak ya gitu, kesannya tuh kayak nggak ada gitu. Yang berpoligami tahu perasaan-perasaan seperti itu gitu. Jadi berat gitu loh, yang kayak gitu tuh berat. Saya putuskan untuk tidak mengajak yang satu karena memang yang undang ini adalah yang kenal dengan yang satunya.
nggak ada urusan dengan yang satunya lagi. Tapi akhwat itu merasa lebih adil daripada suaminya sendiri. Mbak nggak diajak, kasihan yang diajak cuma yang satu gitu loh. Mulai kapan poligami itu harus seperti Mbah siapa itu? Yang istrinya dipamerkan semua kayak ondel-ondel itu. Mbah Subur. Yang subur. Siapa yang mengatakan poligami harus kemana-mana bersama-sama siapa? Ketika urusannya dengan istri pertama ya dengan istri pertama saja, ketika urusannya dengan kedua ya kedua saja, selesai. Awat-awat aja kadang-kadang mencoba untuk mengganggu kerukunan kami gitu loh. Kok nggak diajak sih? Kok yang diajak cuma satu sih? Itu bisa berbahaya. Jadi tolonglah kalau sudah masalah rumah tangga orang jangan masuk. Bahaya. Itu pihak ketiga. Ya karena ada beberapa yang kacau gara-gara seperti itu. Ada seorang ustadz yang berpoligami cerita ke saya begini. Artinya gini, dia sedang sakit ya. Terus dia meninggalkan rumah istri pertama menuju istri yang kedua. Di istri pertama itu anak-anak sedang sakit. Pada suami ini juga sedang sakit, di rumah istri kedua dia dikeroi, dipijet agar sembuh, diberikan teh hangat. Tapi akhwat-akhwat yang geng istri pertama datang. Ingat, akhwat punya geng ya. Geng motor bercadar itu. Begitu mereka datang, lihat akhwat ini kesusahan karena anaknya ada beberapa dan sakit. Dan nyeletuk. Enak abine ya, yang kini tiga iya anak loro, abinya kono seneng-seneng. Begitu abinya tahu itu marah gitu loh, dia bilang siapa yang mengatakan saya di sana seneng itu siapa? Kalau di sini kamu ngopeni anak-anak itu tambah ngopeni aku kan tambah berat toh ya. Aku kesana untuk diopeni bukan untuk bersenang-senang. Suruh jaga mulut tuh perempuan bercadar temanmu itu. Ingat masalah rumah tangga loh. Tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Dan karena saya ketemu dengan pelaku-pelakunya, cerita-cerita saya terasa sangat menyakiti hati. Kenapa? Pelakunya ada di sini. Enggak, kalau saya ngisi di mana-mana tuh orang jadi bisa sakit hati betul. Kenapa? Karena yang saya ceritakan tuh kejadian betul. Saya nggak ngarang-ngarang. Ngapain ngarang kurang kerjaan? Wong ceritakan ulang saja sudah banyak yang bisa diceritakan kok. Gitu. Orang ketiga itu membahayakan rumah tangga kita. Makanya nikah itu yang nikah itu kamu dengan aku titik, jangan dengarkan mereka. Kecuali kamu sudah dipercaya lagi kepadaku. Dan kalau kamu percaya sama aku, jangan dengarkan aku. Selesai. Ada alasan kenapa aku tidak mengajak kamu. Ada alasan kenapa akhirnya dia menjadi istrimu. Ada alasan kenapa. Dan itu orang tidak mengerti karena mereka hanya menilai dari permukaan. Oke, intinya adalah menikah itu untuk mandiri. Seperti itu. Yang keempat, konsep kepemilikan harta. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Dalam Islam tidak ada harta gono gini. Kemarin saya dapat SMS dari perempuan tidak bermutu, nanya ke saya, Ustadz ada nggak harta gono gini dalam Islam? Nggak ada, harta suami, harta istri. SMS lagi, lah kalau saya pengen menikah dengan laki-laki agar saya mendapatkan hartanya gimana? Nah, karena konsep orang barat itu harta gono gini, maka perempuan umur 17 tahun mau dinikahi laki-laki berumur 71 tahun. Nanti jadi istrinya 1 jam 2 jam, kemudian suaminya meninggal, dia dapat separuh hartanya, kan begitu. Itu kejahatan. Jangan makan harta pasangan Anda dengan cara yang batil. Harta istri jangan dimakan oleh suami, harta suami jangan dimakan istri dengan cara yang tidak batil, ya jangan cara yang batil. Karena itu yang pertama, tidak ada harta gono gini. Harta suami, harta istri. Banyak ikhwan dan akhwat yang tidak ngerti masalah ini sehingga ketika mereka menikah hartanya dicampur. Ketika bercerai bingung. Kemarin ada ibu-ibu datang ke tempat saya, Ustadz ini hari dimana saya besok pagi akan berakhir masa iddah saya dicerai suami dan tidak ada tanda-tanda mau dirujuk. Besok pagi kalau suami tidak merujuk saya berarti masa iddah saya selesai, apa yang harus saya lakukan? Ya kalau suami tidak merujuk, ibu keluar dari rumah kemudian kembali ke keluarga ibu, berarti ibu sudah sah tidak menjadi istrinya bapak. Kemana Ustadz saya harus kembali? Ke rumah keluarga ibu. Saya sudah nggak punya keluarga Ustadz.
Ya kemana lah saudara-saudara yang lain. Tapi di dalam kitab-kitab disebutkan ketika seorang perempuan itu sudah selesai menjalani masa iddah, dia harus keluar meninggalkan rumah suaminya untuk kembali ke keluarganya. Apa kata ibu itu? Rumah saya sekarang itu rumah saya, Ustaz. Oh gitu. Jadi kalau ada orang membaca kitab perempuan dicerai suaminya menjalani masa iddah kemudian keluar dari rumah suaminya, karena dalam Islam itu memang rumah itu milik suami, istri niunut. Begitu dicerai ya kembali. Nah sekarang ternyata rumah itu milik istri, berarti harus pergi suaminya. Lah karena rumahnya yang bangun berdua, tanahnya milik istri, rumahnya bangun berdua, harus dihitung dulu biaya pembangunannya berapa. Berarti suami pergi, istri harus nyangoni. Jangan-jangan suami nggak jadi menceraikan karena apa? Ternyata berat untuk membagi-bagi uang itu gitu. Makanya itu seperti itu. Kalau nggak ada apa-apa mungkin nggak ada apa-apa, tapi pertama terjadi perceraian, kedua terjadi ada yang meninggal dunia, itu nanti mau bagi warisannya saya ngendi itu jadi bingung, nggak dibagi-bagi mulai sekarang jelas gitu. Jadi harta kekayaan yang dibawa sebelum perkawinan tetap menjadi milik masing-masing. Harta istri adalah harta istri, harta suami adalah harta suami. Harta suami meliputi hibah, hadiah, dan warisan yang diterimanya juga harta hasil pekerjaannya. Adapun harta istri meliputi mahar, hibah, hadiah, warisan yang diterima, nafkah dari suami, dan hasil dari pekerjaannya sendiri. Nggak jangan dicampur-campur. Jadi nek sing nikah terus suaminya ngomong sama istrinya, "Mi, blojomu sing dienggo mangan, blojomu sing nggo tuku omah." Nggak ada dalilnya yang seperti itu. Kuwi wong barat. Lah nanti soal harta istri harus ada ada pembahasan yang tingkat lanjut. Apakah pekerjaan itu dilakukan istri sebelum menikah atau setelah menikah? Kalau itu sudah sebelum menikah sudah bekerja, dan ketika dilamar laki-laki dia mengatakan aku mau jadi istrimu tapi syaratnya aku tetap harus bekerja, dan ketika si suami mengiyakan maka suami tidak boleh memakan satu peser pun dari uang hasil kerja istrinya itu, karena itu sudah dia kerjakan sebelum jadi istrinya dan menjadi syarat pernikahan. Tapi nanti kalau di tengah jalan pernikahan itu berjalan ternyata suami tidak cukup penghasilannya, kemudian istrinya ngomong, "Bi, aku kalau ikut membantu pekerjaan gimana, nyatanya hasilmu nggak cukup." Terus suaminya mengatakan, "Oh ya nggak apa-apa." Maka suami mengizinkan dan memastikan tempat kerjanya aman, pekerjaannya bukan barang-barang yang haram, berangkat dari rumah sampai tempat kerjaan itu aman, tidak ada ikhtilat. Maka nanti kompensasinya beberapa bagian dari hasil usaha istri itu menjadi bagian dari nafkahnya kepada keluarga, karena waktu yang dia pakai untuk bekerja sejatinya adalah waktu untuk keluarga. Tapi tidak boleh seorang suami menyuruh istrinya bekerja. Mikain yang lowongan pabrik dibutuhkan 1000 karyawati, ya kamu kerja ya, maksa. Setelah itu aku nanti tak jadi tukang ojek tapi khusus untukmu saja. Maka ini haram. Jadi TKW itu suaminya haram memakan harta istrinya, karena dia memaksa istrinya bekerja, pergi keluar jauh. Itu nanti kalau kita bahas tentang harta istri dalam pandangan Islam. Jadi sini maka ehwan-ehwan yang punya istri kerjaannya mapan, hasilnya besar, ehwan lain nggak ngerti, wah enak ya kamu punya istri yang punya penghasilan sendiri. Bagaimana yang ngerti nggak enak, sudah waktu rumah orangnya nggak datang, begitu pulang bawa uang saya nggak boleh minta gitu. Malah enak kamu di rumah terus. Apalagi yang istrinya bekerja biasanya mau poligami susah. Yang keenam, masalah pendidikan anak. Cepat aja ya, waktu kita tinggal sedikit. Maksudnya begini, ada ibu-ibu yang SMS saya yang menjelaskan bahwa seolah-olah kalau sudah menyangkut masalah anak maka bapak ini tidak terlibat. Seolah-olah urusan anak itu sama dengan urusan ibu. Lah ibu itu mulai bersihkan rumah, didik anak, masak, menjadi teman tidur suami seperti itu. Lah suami kerjanya apa? Cari uang. Ya udah, nek suami kerjanya cari uang toh enggak apa-apa, tapi hasilnya banyak. Ini sudah suami kerjanya cari uang toh sedikit lagi. Jangan-jangan nggak nyari. Gitu. Nah, dalam pendidikan anak ini yang perlu saya tekankan adalah bahwa itu kerjasama dua belah pihak, ibu dan bapak.
Hadisnya jelas, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yuhawidanihi ayunasironi ayumajisanihi, yang akan menjadikan anak Yahudi, Nasrani atau Majusi, bukan maka ibunya. Sehingga bapak-bapak tetap harus ikut masuk dalam pendidikan anak, karena selama ini banyak hewan-hewan yang masih berpendapat bahwa kalau urusan pendidikan anak urusan ibu. Yang kedua adalah kisah yang ada di dalam Al-Quran ini, surat Yusuf ayat 24 ini ternyata menarik untuk dikaji. Jadi perempuan itu walaqad hamad bihi, sudah berhasrat kepada Yusuf, wahamabiyah, dan Yusuf pun sebenarnya berhasrat pada perempuan itu. Jadi secara ini dua manusia yang berada di satu kamar, terkunci, dijaga penjaga di luar, dan mereka sama-sama molek secara fisik. Perempuannya adalah istri Al-Aziz yang berasal dari peradaban Mesir, yang sudah akrab dengan bahan-bahan perawatan kecantikan tingkat tinggi sejak ribuan tahun yang lalu. Anda mengenali susu, zaitun, madu, itu sudah menjadi bagian dari kecantikan wanita Mesir sejak zaman Kleopatra dulu. Ketika Jawa belum ada, dan begitu ada masih berkutat dengan cabai puyang, beras kencur, karo kunir asem. Awat-awat kita mengenali zaitun saja baru 10 tahun yang lalu, itu pun nggak beli karena nggak punya uang. Orang-orang Mesir sudah menjadikan zaitun, madu, susu sebagai bagian dari proses kecantikan mereka. Jadi ini istri Al-Aziz, pimpinan Mesir, meskipun mungkin usianya beberapa tua, lebih tua dari Yusuf, tapi sangat molek. Saya tuh kadang-kadang berharap Raffi Ahmad nikahnya dengan Yuni Shara, biar membungkam ehwan-ehwan gitu loh, bahwa ternyata ada loh laki-laki umum yang tidak kenal agama bisa menerima perempuan yang 15 tahun lebih tua. Ehwan itu 2 bulan lebih tua aja nggak mau. Ngaji sudah bertahun-tahun dikasih ahwat, katanya cari yang soleha. Ada yang 3 tahun lebih muda dari kamu, tapi kesolehannya jauh dibandingkan yang lebih tua 2 bulan ini. Akhirnya milih yang 3 tahun lebih muda. Sebenarnya kamu milih kemudaan atau milih kesolehan? Saya sebenarnya kemarin berharap sama istri, saya bilang, kok senang kita Slavina sih gitu. Lah maunya apa? Saya pengennya dia nikah jangan di Yuni Shara, biar kalau ngajari temen itu gampang gitu loh. Dapat ahwat lebih tua itu nggak apa-apa. Orang-orang umum nggak kenal ngaji aja nggak apa-apa. Sekaligus ngajari bahwa yang lebih tua itu kadang-kadang tidak lebih jelek. Artinya Yuni Shara itu umurnya 40 tahun dibandingkan dengan tetangga itu 17 tahun masih cantikan Yuni Shara gitu loh. Sama-sama namanya Yuni tapi beda. Dia tiap hari ke sawah, ini ke salon, beda ya. Gitu. Juga ngajari teman-teman bahwa kalau kamu pengen istrimu tetap tua dan cantik, berarti ada biaya salonnya gitu loh. Makanya kalau ada akhwat yang lapor ke saya, Ustadz gimana ya, kata suami saya sekarang kelihatan sudah tua, sudah kendur, bilang aja saya tidak cantik sejak menjadi istrimu, gitu aja. Karena dulu aku itu cantik, buktinya kamu ngejar-ngejar saya, dihalangi bapak sama kakak saya, kamu tetap ngejar. Jadi kalau kamu mengeluhkan ketidakcantikanmu, kamulah yang paling bertanggung jawab. Beri uang 2 juta, saya akan datang ke salon, kalau pulang nggak cantik, uang tak kembalikan. Tapi perasaan selama menjadi istrimu masalah terus yang kamu berikan dalam hidupku, dan aku harus menjadi cantik terus, nggak bisa Bi, nggak bisa. Doa tidak mujarab. Ini beberapa butuh nutrisi, butuh vitamin E, butuh antioksidan, dan itu pakai biaya. Jadi kalau Iwan hari ini punya akhwat yang cantik, bayangkan 30 tahun kemudian dia tetap kendur kalau Anda tidak punya biaya perawatan. Jadi Al-Quran melukiskan mereka sudah sama-sama berhasrat. Hamad bihi wa hamabiha. Laula arwah burana robbihi, seandainya dia tidak, Yusuf ini tidak melihat tanda dari Robnya, maka pasti terjadi perzinahan itu. Secara mereka ganteng dan cantik, tinggal satu kamar di istana yang terjaga. Tetapi karena melihat tanda dari Robnya, kemudian Yusuf ilfil, kemudian langsung tidak melakukan perzinahan itu. Yang menjadi pertanyaan adalah, loh, tanda dari Robnya itu apa?
kok sedemikian hebat sehingga bisa menghentikan hasrat yang sudah memuncak itu. Penafsiran pertama mengatakan Yusuf melihat langit-langit kamar dan kemudian melihat tulisan wala taqrabu zina. Itu membuat dia redek ya bahasa Jawanya, kemudian langsung tidak bersemangat untuk melanjutkan. Penafsiran kedua mengatakan Yusuf tiba-tiba ingat wajah bapaknya Yakub alaihissalam yang marah, menggigit jemarinya dan memukul-mukul dada Yusuf sambil mengatakan, Yusuf, apakah kamu akan melakukan perbuatan orang-orang bodoh seperti ini sedangkan namamu sudah tertulis menjadi calon nabi? Nah, kalau ini kita gabungkan, kesimpulannya adalah berarti Yusuf sebelum dibuang ke perigi oleh kakak-kakaknya dan kemudian diambil oleh pedagang dan dijual ke pasar budak, dia sudah mendapatkan pendidikan dari bapaknya. Dan di antara pendidikan itu adalah masalah moral dan akidah. Sehingga ketika dia melihat tulisan wala taqrabu zina, dia langsung ingat Allah dan dia tahu zina itu menjadi tidak baik. Dan yang menarik adalah kenapa bukan wajah ibunya, wajah bapaknya? Karena bapaklah yang seharusnya menetapkan fundamental dalam masalah moral, akidah dan kedisiplinan. Jadi kalau nanti ada pepatah mengatakan al-ummahatu madrasatul ula, ibu adalah sekolah yang pertama, tapi bapak adalah kepala sekolahnya. Jadi kalau Ibnu Qayyim dalam Tuhfatul Wadud sampai mengatakan kalau sampai ada anak yang tidak baik, yang salah bapaknya, titik, tidak ada perdebatan lagi. Maka ini konsep menikah, nanti kita punya anak harus kita didik menjadi anak soleh dan soleha, itu berarti berdua, fa'abawahu, bapak dan ibunya. Ibu di tahun-tahun pertama pendidikan anak, bapak nanti di usia-usia SD. Jadi pembentukan karakter itu bagian bapak. Saya pengen anak saya jam 4 pagi bangunlah, bapak itu membangunkan, bangun Le. Kalau kamu bisa jalan, ayo tak tuntun ke masjid. Kalau kamu nggak bisa jalan, tak gendong ke masjid. Lakukan terus menerus tiap hari selama 2 tahun 3 tahun. Nanti anakmu SD gak usah disuruh, sudah bisa sholat sendiri. Pembiasaan. Kata Ibnu Mas'ud, innal khairu adab. Kebaikan itu soal pembiasaan saja. Tapi kalau bapak tidak terlibat dalam proses itu, maka ibu tidak konsisten. Karena ibu selalu ada perasaan yang menyertai keputusan-keputusannya. Le, bangun sudah jam 4, capek bu, ya udahlah tidur aja sampai besok. Mudah-mudahan nggak bangun lagi kan gitu. Tapi kalau bapak nggak bisa, jadi ibu sekolah yang pertama, tapi bapak kepala sekolahnya. Ibu di awal-awal usia anak, bapak usia pembentukan karakter itu bapak. Maka menjadi menarik untuk mengkaji ayat ini karena yang muncul ketika godaan untuk berzina itu adalah bayangan bapak, bukan bayangan itu. Jadi para koruptor kita itu bapaknya nggak didik apa-apa, jadi bawa uang miliaran nggak ingat wajah bapaknya sama sekali gitu loh. Walau. Oke, kemudian yang terakhir, yang keenam, yang ketujuh, nanti masih ada yang ketujuh. Yang keenam adalah konsep pengembangan diri. Jadi menikah itu untuk menyatu, kemudian ta'awun alal birri wa taqwa, dan masing-masing nanti akan berkembang dalam pernikahan itu. Jadi pernikahan itu bukan tempat menghasung atau tempat untuk mengkerdilkan potensi kita. Saya pernah menemukan satu kasus pasangan suami istri, si perempuan itu sebelum menikah sudah melakukan les privat, sudah punya lembaga pendidikan dan sudah punya karyawan sampai 6. Setelah itu dia ngajar di salah satu SD terpadu. Begitu menikah, hewannya bilang, aku suamimu dan suamimu ini meminta kamu berhenti mengajar, berhenti, kemudian kamu tutup lembaga pendidikanmu. Si istri ini bingung, ketemu saya cerita sambil nangis-nangis. Saya mau tak sama suami, tapi bukan begini caranya Ustaz. Karena saya masih punya hutang dan suami saya nafkahnya tidak cukup. Saya harus membayar hutang-hutang itu. Dan toh saya juga belum hamil, belum punya anak. Tapi suami saya memaksakan kepemimpinannya kepada saya harus menutup lembaga pendidikan saya dan saya harus keluar dari sekolah itu. Suami wagu ngono ki tibake nang ndi eneng gitu. Loh nggak begitu Thomas, kan bisa saja. Ini 1 tahun kita produksi. Satu, menikah itu untuk sakinah, bukan untuk membuat suaminya terkenal tapi istrinya menderita atau sebaliknya. Yang kedua, menikah itu adalah menjalani konsep keseimbangan. Aku memberi karena itu aku boleh meminta. Jangan hanya memberi terus tapi tidak meminta karena itu berat dijalani.
Dan jangan meminta terus tapi tidak pernah memberi, karena itu berarti mendolimi. Yang ketiga, bahwa menikah itu untuk menuju gerbang kemandirian. Jadi mulailah mandiri sejak Anda menikah, jangan jadi kanak-kanak lagi. Kemudian yang keempat adalah bahwa ada harta-harta yang nanti muncul dalam pernikahan itu, tidak ada harta gonong gini dalam Islam. Harta suami, harta istri adalah harta istri. Kemudian yang kelima, menikah itu nanti mendapatkan keturunan, dan anak ini adalah tanggung jawab berdua. Kemudian menikah itu bukan tempat untuk memutus potensi, tapi justru menjadi tempat kita untuk mengembangkan potensi diri kita. Dan kemudian menikah itu kita jaga sampai nanti maut memisahkan kita, sebab perintahnya adalah menjaga keluarga dari api neraka. Seperti itu. Ini prinsip-prinsip dasarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan dulu ke pembawa acara. Mungkin ada pertanyaan barang 1-2 nanti bisa kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.